Kembali lagi dengan TWK Bapak Ibu. Setelah ini kita akan membahas 5 soal dengan pembahasannya juga. Kita mulai saja untuk yang nomor 1. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh A. BPUPKI, B. PKI, C. PPKI, D. BPKI, atau E. BPUPKII. Jawabannya adalah C. Pembahasannya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law, Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI. Nomor 2, proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari A. belenggu penjajah, B. bahaya bencana alam, C. ancaman teroris, D. perbudakan, atau E. memeluk agama. Jawabannya adalah A. Pembahasannya sebagai berikut. Proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari belenggu para penjajah. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia didapat dengan pengorbanan dari para pahlawan. Jadi, proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari belenggu penjajah. Nomor 3. Teks proklamasi ditulis A. ruang rapat, B. ruang makan, C. ruang perundingan, D. ruang kerja, atau E. ruangan khusus. Jawabannya adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi teks proklamasi ditulis di ruang makan. Nomor 4. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung A. 0200 sampai 0300, B. 0000 sampai 0200, C. 0200 sampai 0400, D. 0300 sampai 0500, atau E. 0400 sampai 0600. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya sebagai berikut. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 0200 sampai 0400 dini hari. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir beberapa tokoh yaitu BM Diah Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Jadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 0200 sampai 0400. Nomor 5. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di A. Jalan Pahlawan nomor 1, B. Jalan Cikditiro nomor 1, C. Jalan Patimura nomor 1, D. Jalan Imam Bonjol nomor 1, atau E. Jalan Gatot Subroto nomor 1. Jawabannya adalah D. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Masuk soal yang nomor 6. Beberapa tokoh yang ikut dalam penyusunan teks proklamasi adalah A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. B. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Yamin, dan Mr. Ahmad Subarjo. C. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subahan. D. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, atau E. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Rajiman, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah A. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari.
Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Jadi, beberapa tokoh yang ikut dalam penyusunan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nomor 7. Konsep teks proklamasi ditulis oleh A. Soeharto, B. Dr. Andes Muhammad Yamin, C. Mr. Ahmad Subarjo, D. Ki Hajar Dewantara, atau E. Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah E. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir beberapa tokoh juga, yaitu BM Dyah Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Jadi konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Nomor 8. Tokoh yang mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menandatangani teks proklamasi atas nama Indonesia adalah A. Sayuti Melik, B. Soekarni, C. Muhyamin, D. Sudiro, atau E. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah B. Konsep teks proklamasi memang ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Namun, Soekarni yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi, tokoh yang mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarni. Nomor 9. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh A. Sayuti Melik, B. Soekarni, C. Muhyamin, D. Sudiro, atau E. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah A. Dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Namun teks proklamasi Indonesia itu sendiri juga diketik oleh Sayuti Melik. Jadi teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Nomor 10. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan dalam pidato Soekarno berlangsung pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, atau E. 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah C. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, acara pembacaan proklamasi dimulai pukul 10. Kemudian disambung pidato singkat tanpa teks oleh Insinyur Soekarno. Jadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan dalam pidato Soekarno berlangsung tanggal 17 Agustus 1945.